Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidik mencerdaskan generasi bangsa. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan kelanjutan dari pembahasan tentang iklim, yaitu kita hari ini akan fokus membahas tentang perubahan iklim. Nah, ini lebih menarik lagi ya, guys. Penyebab perubahan iklim. Nah, di layar sudah kalian lihat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan iklim. Yang pertama, di sini ada faktor eksternal dan juga faktor internal, di mana faktor utamanya adalah insolasi. Nah, ini dicetuskan oleh Milankovic dan keluaran matahari. Di pembahasan terkait dengan faktor insonansi ini, dijelaskan bahwa jadi insonasi itu adalah berkaitan dengan perubahan jumlah energi matahari yang diterima bumi. Perubahan jumlah energi yang diterima oleh bumi ini disebabkan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu adalah faktor perubahan orbit bumi. Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini menurut teori Milankovic. Kemudian faktor yang kedua adalah menurut teori insolasi ini, yaitu adalah aktivitas matahari atau bintik matahari. Nah, ini adalah perubahan eksternal. Jadi kalau terjadi perubahan bintik pada matahari itu ternyata berpengaruh juga terhadap perubahan iklim. Atau orbit bumi misalkan menjauh, maka iklim juga akan berubah. Kan ada gerak dalam berevolusi bumi itu ada jarak perihelion sama aphelion. Ada dia kala mendekati, ada juga dia menjauhi. Pada saat mendekati, otomatis apa yang terjadi, musim seperti apa, nah, itu beda-beda lagi. Jadi itu adalah faktor eksternal. Kemudian faktor yang kedua adalah permukaan bumi. Nah, untuk permukaan bumi, nah ini kan beda-beda. Ini dipengaruhi oleh apa aja? Permukaan bumi ini berkaitan dengan perubahan pada permukaan. Nah, perubahan pada muka bumi ini berpengaruh juga terhadap perubahan iklim. Misalkan, yang pertama, pergerakan lempeng. Nah, di gambar ini kalian lihat nih, ini ada pergerakan lempeng. Ada lempeng saling berjauhan, yang disebut sebagai divergen. Ada juga yang saling bertabrakan, yang disebut sebagai konvergen. Di mana pergerakan lempeng ini akan menyebabkan adanya faktor yang kedua, letusan Gunung Merapi. Letusan gunung api. Gunung api. Nah, pada saat gunung api ini terjadi letusannya, maka gunung api ini akan mengeluarkan gas-gas seperti N2, SO2, H2O, CO2, karbon dioksida. Maka otomatis pada saat karbon dioksida ini meningkat, maka akan terjadi perubahan iklim. Seperti kayak dulu bumi ini pernah gelap ya, hampir 2 tahun pada saat gunung Krakatau dan Tambora itu meletus. Kemudian yang ketiga itu adalah erosi atau deforestasi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ketiga adalah komposisi atmosfer. Komposisi atmosfer itu terdiri dari gas-gas, perubahan kadar gas yang ada di atmosfer. Nah, berarti misalkan CO, karbon dioksidanya meningkat. Pada saat karbon dioksida meningkat, otomatis akan terjadi apa? Gitu. Otomatis karbon dioksida meningkat itu akan mempengaruhi yang namanya O3, ozon. Ozon akan terganggu sehingga menghasilkan efek rumah kaca yang secara tidak langsung beberapa tahun kemudian itu akan terjadi perubahan iklim yang luar biasa. Nah, kemudian peningkatan misalkan CH4 misalkan. CH4 atau metana. Nah, metana ini juga bisa mempengaruhi perubahan iklim. Atau misalkan SO2 atau sulfur dioksida. Nah, ini juga berpengaruh terhadap perubahan iklim secara global. Nah, ini adalah faktor eksternal. Sedangkan faktor perubahan internalnya adalah berasal dari dalam sistem bumi itu sendiri. Berasal dari sistem bumi. Maka ada beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Yang pertama adalah pola sirkulasi laut.
Nah, pada saat pola sirkulasi laut ini terjadi, maka ini akan menghasilkan fenomena seperti El Nino dan La Nina. El Nino itu adalah musim kemarau panjang, sedangkan La Nina musim hujan panjang. Nah, ini berpengaruh. Nah, pola sirkulasi laut ini menghasilkan fenomena El Nino dan La Nina. Nah, ini terjadi akibat dari arus laut dan perubahan arus laut, di Pasifik. Kemudian secara tidak langsung akibatnya ini dampaknya apa? Ini terjadi perubahan angin pasat dan muson. Nah, ini ya, ini untuk perubahan internal. Jadi secara tidak langsung perubahan eksternal dan internal ini mempengaruhi perubahan iklim. Nah, di sini teman-teman lihat Milankovic tadi yang saya jelaskan tadi yang berkaitan dengan faktor eksternal, bahwa di sini di gambar ini dijelaskan bahwa perubahan iklim global itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama dipengaruhi oleh eksentrisitas, yaitu merupakan pola perubahan bentuk orbit bumi dari lingkaran sempurna menjadi elips. Perubahan orbit bumi ini ada 3 komponen utamanya. 3 komponen utama. Yang pertama adalah eksentrisitas. Nah, eksentrisitas ini merupakan perubahan bentuk orbit dari lingkaran sempurna menjadi elips. Elips. Oke. Nah, biasanya perubahan ini siklusnya terjadi setiap 100.000 tahun. Nah, di sini elips yang orbit yang lebih elips menyebabkan variasi jumlah sinar yang diterima bumi sepanjang tahun. Jadi orbit yang lebih elips ini menyebabkan adanya variasi jumlah sinar sepanjang tahun yang diterima oleh bumi. Jadi biasanya masing-masing bumi itu memiliki sinar matahari yang berbeda tergantung dari letak lintang dan bentuk bumi tadi. Jadi otomatis komponen perubahan iklim tadi itu terpengaruh oleh perubahan orbit bumi yang dipengaruhi oleh eksentrisitasnya atau perubahan bentuk orbit. Kemudian yang kedua, dia juga dipengaruhi oleh oblik atau kemiringan sumbu. Kalau eksentrisitas, perubahan orbit. Kemiringan sumbu ini berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Kalau kita mengenal bahwa perubahan sumbu bumi itu adalah berkisar antara 23,5 derajat, ya. Jadi karena bumi itu ini miring sebesar 23,5 derajat, maka di situ akan muncul yang namanya gerak semu matahari. Kadang-kadang matahari di utara, kadang-kadang di selatan. Nah, pada saat kemiringan ini berubah, biasanya siklus perubahannya setiap 41.000 tahun. Siklus perubahan dari kemiringan orbit. Kalau kemiringan orbit ini berubah, dia akan berpengaruh, di mana kemiringan yang lebih besar menyebabkan perbedaan musim yang lebih ekstrim. Tetapi kalau kemiringannya lebih kecil, maka otomatis musim akan lebih seimbang. Jadi maksudnya gini, kalau perubahan kemiringan ini itu semakin besar perubahan kemiringannya, maka otomatis musim itu akan semakin ekstrim. Tapi kalau sedikit perubahan kemiringannya, maka otomatis musim itu akan lebih seimbang di muka bumi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang berpengaruh itu adalah presisi. Yang ketiga, presisi merupakan pergeseran atau sumbu rotasi bumi. Biasanya siklus pergeseran sumbu ini, pergeseran sumbu ini terjadi setiap 26.000 tahun.
Presisi mempengaruhi waktu terjadinya musim. Nah, ini biasanya menentukan kapan bumi lebih dekat atau lebih jauh dari matahari pada musim tertentu. Misalkan nih, pada saat bumi lebih dekat dengan matahari, ini berkaitan dengan fenomena equinox ya. Pada saat terjadi pergeseran sumbu rotasi bumi, misalkan pada saat bumi itu menjauhi matahari, biasanya akan terjadi musim dingin yang lama. Kalau kalau dia mendekati matahari, maka akan terjadi musim panas yang lama. Ya, itu ya pengaruh dari presisi terhadap perubahan musim. Lanjut. Di sini ada pertanyaan, bumi belah utara mengalami pemanasan lebih sedikit dibandingkan bumi belah selatan. Oke, kenapa bumi belah utara mengalami pemanasan lebih sedikit dibandingkan bumi selatan? Pertanyaan pertama. Kita jawab. Nah, ini jawabannya adalah karena bumi belah utara memiliki daratan lebih luas dari bumi belahan selatan, sehingga luas laut lebih sedikit dari bumi belahan selatan. Nah, kita memahami bahwa lautan memiliki kapasitas panas lebih besar daripada daratan. Sehingga karena di utara itu laut lebih sedikit dan didominasi oleh daratan, maka otomatis bumi belah utara mengalami pemanasan lebih sedikit. Kenapa? Karena daratannya lebih sedikit dibandingkan lautannya. Beda dengan bumi belah selatan. Kenapa? Karena bumi belah selatan itu lautnya lebih luas. Makanya kapasitas panasnya lebih besar di selatan dibandingkan utara. Itu jawabannya. Pertanyaan kedua, Amerika mengalami pemanasan lebih sedikit dibandingkan negara lainnya. Kenapa? Nah, kalau untuk ini jawabannya adalah karena wilayah tersebut memiliki polusi cukup tinggi. Nah, kita mengetahui bahwa polusi cukup tinggi ini berpengaruh pada partikel aerosol dari polusi dapat memantulkan karena radiasi matahari sehingga mengurangi panas yang masuk ke permukaan bumi. Jadi karena polusinya tinggi, maka polusi itu mencegah masuknya sinar matahari ke permukaan bumi, sehingga itulah yang menyebabkan temperatur di US itu, pemanasan di US itu lebih sedikit dibandingkan negara lain seperti di Eropa. Kemudian yang ketiga, sejak beberapa dekade terakhir pemanasan global terjadi saat malam, bukan sepanjang hari, khususnya wilayah berpolusi tinggi. Kenapa? Nah, untuk yang ini kita coba jawab juga. Nah, ini jawabannya adalah karena polusi udara atau aerosol yang tinggi menahan panas di atmosfer. Nah, ini yang disebut sebagai efek rumah kaca. Oke. Dan secara tidak langsung dia akan mencegah pelepasan panas ke luar angkasa. Nah, itu jawabannya ya. Ke luar angkasa pada malam hari. Jadi jawabannya adalah karena polusi atau aerosol yang tinggi tadi itu dia akan menahan panas di atmosfer atau disebut sebagai efek rumah kaca tadi, sehingga mencegah pelepasan panas pada malam hari. Seharusnya kan pada malam hari, pada saat sinar matahari nggak ada tuh, bumi itu atmosfer itu bekerja untuk mengeluarkan panas yang ada di permukaan bumi. Tapi dengan adanya polusi tadi itu dia akan menahan tuh, sehingga malam hari itu tetap panas gitu. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa fenomena yang berkaitan dengan pemanasan, perubahan iklim. Yang pertama ada namanya global warming, berarti adalah pemanasan global.
Ada lagi ozone hole atau lubang ozon. Kemudian ada oceanifikasi. Oceanifikasi itu maksudnya adalah pengasaman laut. Pengasaman laut ini terjadi pada saat kandungan CO2 atau karbon dioksida itu mengontaminasi air, kemudian itu yang menyebabkan keasaman laut itu bisa meningkat. Kemudian sea level rise itu artinya adalah kenaikan permukaan laut. Kemudian pelelehan es atau pencairan es. Kemudian matinya kerusakan terumbu karang. Kemudian tenggelamnya pulau-pulau kecil. Dan kemudian juga bisa menimbulkan iklim yang tidak terduga. Pola iklimnya nggak bisa diprediksi lagi kayak dulu. Lanjut, nah di sini kita akan mengupas lebih lanjut. Di sini global warming. Nah, tadi saya jelaskan ya, namanya global warming itu adalah peningkatan rata-rata temperatur udara di permukaan bumi semenjak pertengahan abad 20. Dan diprediksi fenomena ini akan terus berlanjut. Nah, akibat peningkatan dari CO2 dan sebagainya. Jadi pemanasan global. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari pemanasan global tadi itu berpengaruh nih pada semua sektor. Kita pelajari di sini apa sih yang bisa kita petik, belajar lebih banyak tentang pemanasan global ini. Nah, kalau di sini bisa kita lihat kita bisa meningkatkan kesadaran tentang pemanasan global. Oke, kita bisa meningkatkan pembelajaran tentang pemanasan global, kemudian bisa melalui nonton film, dokumenter atau baca informasi terkait, kemudian bisa menggunakan hak suara dalam pemilu untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang kandidat yang lebih pro terhadap lingkungan. Atau pada saat kita traveling ke berbagai tempat, otomatis kita hindari naik pesawat. Oke. Kemudian selain hindari naik pesawat, gunakan transportasi umum, jangan gunakan mobil pribadi, gitu kan. Kemudian seringlah berjalan kaki dan bersepeda, gitu kan. Kemudian sering menggunakan transportasi umum kayak bus, angkutan umum. Nah, ini benar nih. Oke. Kemudian kalau di rumah gimana? Kalau di rumah, salah satu cara untuk mencegah perubahan iklim itu misalkan kita hemat energi, jangan boros energi. Kemudian pokoknya gunakan lampu-lampu yang hemat energi ya. Gitu. Kemudian beri peralatan rumah tangga yang hemat listrik, jangan yang boros, yang ini ya rendah gitu kan, KWH lebih rendah. Terus kemudian mematikan elektronik pada saat tidak dipakai, misalkan kayak HP ini, cacan HP sering tidur udah nggak pakai tetap aja dicolok, itu kan boros energi. Kemudian memasang panel surya, oke, panel surya, menghindari, kalau sekarang kan ada pengering mesin cuci, jangan, tapi pakai aja pakai matahari kan lebih enak, mengurangi energi. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian gunakan lebih sedikit, itu yang paling penting ya, useless, gunakan lebih sedikit, jangan boros, kurangi konsumsi daging, oke, kurangi gunakan tas kain, jangan pakai plastik, kemudian daur ulang kertas, barang-barang nggak pakai, belanja makan lokal dan segar, itu penting. Kemudian be strong, jadilah lebih kuat, oke. Dengan cara apa gitu? Misalkan menanam pohon, membeli kredit karbon untuk mengimbangi emisi karbon, oke. Kemudian dorong teman dan keluarga untuk ikut serta, itu penting. Nah, ini kurang lebih yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim. Lanjut. Ya, ini ada cuplikan video yang bisa teman-teman lihat terkait dengan bagaimana cara kita beradaptasi dan solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim global. Climate change, it's real, it's serious, and it's up to us to solve it. In the last 2 decades, we've experienced 14 of the hottest 15 years on record. By 2050, drought and chronic water shortages could impact 1 billion people, while millions more will be at risk from coastal flooding. It can seem overwhelming, but there's reason for hope. If we
embrace solar and wind power to their full potential, we can cut the world's yearly carbon emissions by a third. Already, Germany generates 27% of its electricity from renewables, with a goal of 80% by 2050. Denmark has shown it can produce more wind energy than it can use, and England is building the world's biggest offshore wind farm. Communities large and small are taking steps. A new public building in Mexico City has an exterior that breaks down air pollutants, erasing the effects of 1,000 cars each day. Paris installed street tiles that harvest energy from foot traffic. Other cities are paving streets with smog-eating concrete and sidewalks with recycled materials. Individuals can make a difference too, through the choices we make every day. If every American driver drove 10 miles less each week, it could eliminate more than 100 billion pounds of carbon from the air each year. New innovations are making important strides possible, and more are on the way, but we can't wait. Reimagining our world's energy future will take a shared sense of urgency from countries, companies, cities, and all of us. Working together, real change is possible. Learn more at natgeo.com/climate. Itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi. Yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi dengan perubahan yang sudah terjadi dan mencegah perubahan iklim berkelanjutan. Dengan cara apa ya? Menggunakan energi terbarukan, kemudian bijak dalam menggunakan produksi-produksi yang bisa mencemari lingkungan. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah efek besar dari perubahan iklim di beberapa tahun ke depan untuk generasi selanjutnya. Kemudian ini adalah sebuah gambar tentang sindiran ya, sindiran untuk kita sebenarnya tentang pemanasan global, khususnya kenaikan permukaan air laut ya. Jadi ini dia dikatakan bahwa katanya ini beberapa tahun kemudian gue bisa nih berenang ke pulau itu gitu. Nah ini bahaya. Pada gambar ini kalian bisa melihat bahwa gambar ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang ada di beberapa tempat, terutama di California yang kemarin terjadi. Itu adalah hampir sekian persen itu California itu mengalami kebakaran hutan. Oke, kebakaran hutan itu sebenarnya terjadi akibat peningkatan efek dari perubahan iklim itu sendiri, sehingga pada saat dia mengalami musim panas, panasnya itu bisa di atas rata-rata temperatur normal, sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan. Nah, ini kebakaran hutan di California Selatan yang disebabkan oleh suhu panas ekstrim, kekeringan, dan perubahan iklim. Ini adalah salah satu dampak nyata dari pemanasan global. Jadi, kemudian yang gambar kedua, kalian bisa lihat di sini, ini adalah beberapa alternatif yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk meminimalisir efek dari pemanasan global, yaitu dengan melakukan green roof, ruang terbuka hijau di atas rooftop atau di atas gedung-gedung bertingkat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah salah satu solusi untuk mengurangi pemanasan global, di mana dengan adanya tumbuhan seperti ini, otomatis dia akan mampu membantu dalam menyerap karbon dioksida, sehingga mengurangi pemanasan global dan meningkatkan kualitas udara di kota-kota setempat. Yang kemudian di gambar di bawah kalian bisa melihat bahwa ini adalah potret pencairan glaser dari tahun ke tahun akibat pemanasan global. Nah, dari tahun 1928 sampai 2003 kalian bisa melihat di objek yang sama terjadi penurunan pencairan glaser dari tahun ke tahun akibat dari pemanasan global. Dan secara tidak langsung di sini juga kalau dilihat di sini ada pola kenaikan permukaan air laut. Di sini kalau dilihat di sini sebelumnya tahun 1979, kemudian ini tahun 2003. Di sini juga terjadi kenaikan permukaan air laut. Ini adalah penyebab dan akibat pemanasan global. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemanasan global dapat memiliki banyak penyebab. Oke, banyak penyebab, tetapi yang paling sering dikaitkan adalah karena campur tangan manusia. Berarti faktor utama, ini adalah faktor utama. Faktor utama itu adalah campur tangan manusia, khususnya pelepasan gas rumah kaca yang berlebihan. Oke,
Nah, gas rumah kaca ini seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini banyak ya, bisa dari bisa dari kendaraan, industri dan sebagainya. Terus juga bisa didapatkan dari metana atau CH4, uap air, dan gas CFC. Nah, CFC ini bisa dari AC atau lain sebagainya. Nah, semua kandungan gas-gas pemicu ini bertindak sebagai rumah kaca yang mengelilingi bumi. Jadi gas-gas ini memicu terjadinya efek dari gas rumah kaca itu sendiri. Nah, ini adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, gas rumah kaca menjaga bumi tetap hangat. Akan tetapi, sebenarnya kalau dari kalimat ini ditulis bahwa gas rumah kaca ini sebenarnya memiliki manfaat. Dia bermanfaat untuk menjaga temperatur di permukaan bumi, oke, agar tetap hangat, sehingga mendukung kehidupan makhluk hidup. Oke, bisa beresiko negatif kalau efeknya tadi itu terlalu besar, sehingga temperatur yang mendukung kehidupan muka bumi ini, kalau dia terlalu tinggi justru bisa berdampak negatif, justru tidak mendukung jadinya. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, ada dua gambaran berbeda, kiri dan kanan, di mana di sini tanpa efek rumah kaca. Ini yang pertama. Kenapa dikatakan sebagai tanpa efek? Karena sebenarnya energi yang dipancarkan oleh matahari itu, pada saat energi yang masuk ke permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali. Jadi pada saat energi ini masuk, dia dipantulkan oleh permukaan bumi, dipantulkan sebagai radiasi inframerah. Nah, jika tidak ada gas rumah kaca, semua energi panas akan langsung keluar dari atmosfer. Jadi kalau nggak ada efek rumah kaca nih, kalau nggak ada efek, maka energi yang dipancarkan oleh matahari itu semuanya dipantulkan ke atmosfer, keluar atmosfer, sehingga menyebabkan suhu bumi sangat dingin. Bisa menyebabkan suhu bumi sangat dingin, bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Nah, justru ini juga nggak mendukung juga buat kehidupan. Nah, kemudian kalau kalian lihat di gambar yang B, ini dengan efek ya. Nah, kalau dengan efek rumah kaca, jadi energi yang dipancarkan oleh matahari itu, sebagian itu dipantulkan keluar atmosfer, tetapi ada bagian-bagian gas-gas seperti karbon dioksida, kemudian ada metana, dan uap air yang ada di atmosfer ini menangkap sebagian panas. Jadi CO2 atau misalkan CH4 atau uap air yang ada di atmosfer ini, dia akan menangkap atau menahan sebagian panas, yang dipancarkan oleh matahari tadi, sehingga nggak semuanya dipantulkan. Jadi tidak semuanya. Dia diabsorpsi. Absorpsi itu adalah menangkap atau menahan, atau disebut juga sebagai menyerap. Sehingga otomatis temperatur bumi ini cenderung stabil, yang bisa mendukung kehidupan di permukaan bumi. Sebagian besar energi panas yang diserap membuat suhu bumi itu lebih hangat, sekitar 15 derajat Celcius. Nah, 15 derajat Celcius ini adalah temperatur ideal untuk kehidupan. Di sini ada kesimpulannya. Efek rumah kaca ini, rumah kaca alami, efek rumah kaca alami, sangat penting untuk menjaga suhu bumi tetap hangat, agar kehidupan bisa berlangsung. Tetapi peningkatan efek rumah kaca berlebihan membuat bumi terlalu panas, yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kalau pemanasan global ini terjadi, maka otomatis kestabilan bumi dalam mendukung kehidupan itu juga akan terganggu. Nah, itu kaitannya. Kalau efek rumah kaca ini terlalu berlebihan, temperatur bumi terlalu panas, justru bisa berefek negatif justrunya, bukan positif lagi. Tetapi bumi juga nggak bisa juga tanpa efek rumah kaca, kita juga nggak bisa hidup juga di permukaan bumi, karena kita membutuhkan temperatur yang hangat. Lanjut. Nah, ini ada cuplikan video
yang bisa teman-teman lihat. Very, very bad. Very, very bad. You bad human. Do you know why you were punched in the face? Okay, let me tell you. You were punished because you are causing global warming. Do you know what global warming is? But first, clean your tears. Take this hanky. To understand global warming, you first need to understand the greenhouse effect. Did you know about the greenhouse effect? Oh, you're thinking about a house which is green. Don't act like a stupid. There are a few gases in atmosphere, like carbon dioxide, methane, nitrous oxide. These are called greenhouse gases. These greenhouse gases are good if they are in right quantity. These greenhouse gases form a layer around Earth. When rays of sun come and fall on Earth, some of them are absorbed by Earth, but most of them reflect back to the atmosphere. These reflected rays reach upper atmosphere. There, greenhouse gases take most of the heat from these rays. Some of the heat goes into space. The heat captured by greenhouse gases spreads in every direction. These heat, which has been trapped by greenhouse gases, helps to keep our Earth warm. If heat of sun is not stopped by these greenhouse gases, our Earth would freeze and average temperature would be 18 degrees Celsius. So these gases are good for Earth's survival. Otherwise, plants, animals, and we humans would have no life here. This stopping of sun heat to keep Earth warm is called greenhouse effect. So greenhouse gases are good. They trap the heat, so they help Earth to have nice temperature so that we all can live here happily. Do you know what we humans are doing? We are increasing the amount of these greenhouse gases. We have smoke coming out of vehicles, smoke coming out of factories. In this smoke, there is a lot of methane, a lot of carbon dioxide, which are greenhouse gases. Also, do you know trees and plants breathe in carbon dioxide gas, thus reducing it from atmosphere and keeping a balance of greenhouse gases? But unfortunately, we are cutting trees too, so there are less plants to absorb greenhouse gases, but more cars and factories to increase these gases. When these greenhouse gases become more and more in atmosphere, the layer of these gases become more and more thick. So when some rays come down and get reflected back by Earth, they reach this thick layer of greenhouse gases. All these heat rays get trapped, nothing goes up into space. Temperature is increasing, Earth is becoming warmer. This is called global warming. So now you know why you got punched. You, like all of us, are also responsible for global warming. Oh, it is too hot today. Good. Oke, di gambar ini bisa kalian simpulkan bahwa ternyata aktivitas manusia yang memicu peningkatan gas-gas yang memicu peningkatan temperatur atau efek dari rumah kaca seperti CO2, metana, dan sebagainya, itu jangka panjang itu bisa berefek negatif dan berdampak besar terhadap pemanasan global itu sendiri. Jadi tolong bijak dalam mengambil keputusan untuk selalu mempertahankan vegetasi hijau di permukaan bumi. Dengan begitu otomatis efek pemanasan global jangka panjang itu bisa ditekan. Nah, ini adalah emisi karbon global. Oke, ini emisi karbon global yang ada di permukaan bumi yang berwarna merah. Ini sebenarnya berwarna merah ini adalah negara yang belum menandatangani protokol Montreal. Oke, warna merah. Nah, ini sudah jelasin. Nih, warna merah ini yang belum menandatangani protokol Montreal. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah negara-negara yang telah meratifikasi protokol Montreal. Nah, di gambar ini di sini ada grafik yang bisa teman-teman lihat di mana warna biru di sini tahun 1988. 19 ini asli warnanya biru, guys. Atau sesuai dengan warna ini. Di mana yang teman-teman lihat berwarna ungu muda. Ungu muda. Ini ungu tua. Ini coklat ya. Coklat. Nah,
kalau teman-teman lihat perbandingan emisi karbon negara maju seperti Amerika Utara, ini Amerika Utara, kemudian ada Eropa, dan Oseania memiliki emisi karbon tertinggi per kapita, ya. Dia memiliki emisi karbon tertinggi per kapita. Nah, negara berkembang seperti Afrika dan Asia, ini negara berkembang, ini adalah Afrika dan Asia, memiliki emisi karbon lebih rendah. Nah, tetapi terlihat peningkatan emisi karbon dari tahun ke tahun, hampir di seluruh dunia, terutama negara-negara industri. Nih. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih Pak Protokol Montreal? Oke. Nah, Protokol Montreal itu adalah sebuah perjanjian internasional, internasional untuk melindungi lapisan ozon. Dengan cara apa? Dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti CFC. Nah, itu adalah isi dari protokol Montreal. Ya, lanjut. Nah, selain itu ada lagi namanya protokol Kyoto. Di sini teman-teman lihat protokol Kyoto itu adalah perjanjian internasional juga yang mewajibkan 37 negara maju, dan komunitas Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi dari gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia sebesar berapa? Sebesar 5%. Mengurangi emisi rumah kaca sebesar 5% secara kolektif dari tingkat tahun 1990 sampai periode 2008 sampai 2012. Nah, di sini dijelaskan juga protokol ini disahkan tahun 1997 di bawah naungan konferensi, konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, konferensi tentang perubahan iklim, dan menetapkan langkah-langkah khusus yang harus diambil oleh negara-negara tersebut agar mematuhi perjanjian. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga lebih dari 180 negara telah menandatangani protokol tersebut, dan mulai diberlakukan. Kapan diberlakukannya? 16 Februari tahun 2005. Nah, ini adalah timeline dari protokol Kyoto. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa tahun 1972 itu ini fokusnya pada lingkungan hidup. Ini fokus pada environmental atau lingkungan hidup. Kemudian di tahun 1992 Rio Summit ini fokusnya kepada sustainability development atau disebut juga sebagai pembangunan berkelanjutan. Kemudian tahun 1994, nah di 1994 ini fokusnya pada mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, ini konferensi Rio ini menghasilkan sejumlah hasil, termasuk yang pertama adalah konferensi keanekaragaman hayati, kerangka konferensi perubahan iklim yang nantinya akan menjadi UNFCCC, kemudian prinsip pengelolaan hutan bagaimana, kemudian deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan juga dijelaskan yang berkaitan dengan agenda 21. Kemudian tahun 1990 itu
FTC ini terbentuk. Oke, kemudian tahun 1994 dia diberlakukan, kemudian tahun 1997 protokol Kyoto ini diadopsi atau ditandatangani. Oke, ditandatangani. Kemudian tahun 2007 ini rencana aksi Bali atau Bali Action Plan ini konferensi di Bali menghasilkan rencana aksi untuk menyusun. Dia menghasilkan rencana aksi untuk menyusun kesepakatan internasional baru setelah masa berlaku Kyoto selesai. Kemudian tahun 2008 itu masa komit pertama Kyoto dimulai. Kemudian tahun 2009 itu kesepakatan kesepakatan Copenhagen. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang mendukung mengurangi emisi tetapi tidak mengikat secara hukum. Jadi kesepakatan Copenhagen ini sebuah kesepakatan untuk mengurangi emisi tetapi tidak mengikat secara hukum. Kemudian tahun 2012 masa komitmen pertama Kyoto berakhir. Oke, ini adalah seputar timeline protokol Kyoto dari awal sampai akhir. Kemudian konsep protokol Kyoto itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa konsep protokol Kyoto memiliki dua konsep. Oke, memiliki dua konsep. Yang pertama, konsep ini digunakan untuk menurunkan emisi rumah kaca. Oke, konsep ini untuk mengurangi emisi rumah kaca. Nah, konsep yang pertama adalah disebut sebagai perdagangan karbon atau carbon trade atau perdagangan karbon. Nah, konsep perdagangan karbon ini di mana negara-negara yang mampu menurunkan emisi lebih dari target dapat menjual kelebihan penggunaan emisinya kepada negara-negara yang kesulitan untuk memenuhi target. Jadi ini masuk ke ekonomi juga ya. Jadi misalnya kayak Indonesia itu kita perdagangan karbon. Jadi kita luas hutan kita banyak. Jadi kita bisa menekan emisi karbon itu lebih besar dibandingkan negara-negara Eropa. Kemudian ntar negara-negara Eropa yang minim dalam menurunkan emisi karbon, dia harus membayar apa namanya kayak bukan subsidi sih, tapi kayak intensif, ya, intensif ke dia negara-negara Eropa atau negara-negara Barat yang kesulitan untuk menurunkan efek dari rumah kaca tadi itu, dia harus membayar komisi ke negara-negara yang memiliki hutan yang lebih luas sehingga itu disebut sebagai perdagangan karbon. Lanjut. Yang kedua ada lagi namanya Clean Development Mechanism atau CDM. Ini merupakan mekanisme di bawah protokol Kyoto. Oke, dia mekanisme di bawah protokol Kyoto yang memungkinkan negara-negara industri maju, oke, industri-industri maju memenuhi target pengurangan emisi dengan cara berinvestasi, oke, berinvestasi di negara-negara negara-negara berkembang yang fokusnya pada proyek-proyek ramah lingkungan. Oke, dia berinvestasi di negara-negara berkembang, oke, tetapi fokusnya kepada proyek-proyek yang ramah lingkungan. Oke, contoh dari proyek energi terbarukan, contoh proyek yang dikembangkan yang ramah lingkungan, proyek-proyek yang ramah lingkungan
contoh proyek-proyek ramah lingkungan yang dikembangkan dalam proyek ini adalah seperti energi terbarukan, reboisasi, dan efisiensi energi. Nah, ini selain itu juga ada program transfer. Selain itu juga ada program transfer teknologi ya ke negara-negara berkembang. Apa sih tujuan utamanya? Nah, tujuan utamanya dari konsep kedua ini adalah mendorong investasi, dan transfer teknologi. Oke, ini adalah tujuan utamanya, mendorong investasi dan transfer teknologi ke negara berkembang. Lanjut. Nah, ini ada penjelasan tentang global warming potensial atau GWP, di mana GWP ini menunjukkan kemampuan gas dalam menangkap panas terhadap CO2 dalam periode tertentu. Oke. Biasanya periodenya dalam 100 tahun ya. 100 tahun. Periode tertentu itu adalah dalam 100 tahun. Oke. Nah, biasanya semakin tinggi konsepnya, semakin tinggi GWP-nya, atau global warming potensialnya, semakin besar pengaruh gas tersebut terhadap pemanasan global. Semakin tinggi GWP, maka semakin besar pengaruhnya pada pemanasan global. Oke, ini konsepnya ya. Nah, di sini ada gas rumah kaca menurut protokol Kyoto. Nah, karbon dioksida ini atau CO2 ini merupakan acuan dengan nilai GWP, acuan dari global warming potensial itu adalah 1. Oke, 1 ya. Jadi karbon dioksida ini adalah acuan, maka dikasih nilai 1. Oke. Sedangkan metana, atau CH4 memiliki GWP-nya 25, lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Oke. Tetapi walaupun lebih besar, biasanya metana ini bertahan lebih singkat di atmosfer. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah nitrous oxide. Itu disebut sebagai N2O. Dia mampu menangkap panas 298 kali lebih besar dibandingkan dengan CO2. Kemudian ada lagi di sini hydrofluorokarbon. Nah, ini 124 sampai 14.800, lebih besar lagi ya. Kemudian ada lagi sulfur hexafluoride. Nah, ini 22.800 kali lebih besar dibandingkan CO2. Ini logonya SF6. Lanjut. Nah, sebenarnya dari sini teman-teman bisa ya, semakin tinggi GWP semakin besar pengaruhnya terhadap pemanasan global. Oleh sebab itu, fungsi dari protokol Kyoto itu sebenarnya adalah membatasi gas-gas dengan GWP tinggi demi mengurangi efek rumah kaca. Gas-gas GWP untuk mengurangi efek rumah kaca. Itu tujuannya. Lanjut. Nah, ini adalah grafik berkaitan dengan radiative forcing. Grafik ini menunjukkan kontribusi
menunjukkan kontribusi relatif dari komponen alami dan antropogenik di atmosfer terhadap reactive forcing atau pemanasan global. Terhadap pemanasan global. Saya ulangin. Jadi grafik dari radiative forcing ini adalah dia menunjukkan kontribusi relatif dari komponen alami dan antropogenik di atmosfer terhadap pemanasan global. Nah, di sini kalau kalian lihat dari grafik ini adalah natural radiative forcing itu 155 W per meter persegi. Kontribusi alami berasal dari komponen atmosfer secara alami. Ini berasal dari komponen atmosfer secara alami. Apa aja? Seperti di sini ada uap air. Uap air itu dia berkontribusi 55% ya. Uap air itu 55%. Kemudian uap air ini adalah gas rumah kaca alami terbesar yang menyerap panas matahari. Dia gas rumah kaca alami terbesar menyerap panas matahari. Kemudian yang kedua ada other gas atau gas lain-lain. Gas lain-lain. Gas lain-lain ini kontribusinya adalah 30%. Oke. Gas lain-lain ini apa aja? Gas lain-lain ini adalah seperti CO2, kemudian ada metana, CH4, kemudian ada ozon alami, O3 atau ozon alami. CH4 tadi itu apa? Metana, karbon dioksida, dioksida. Oke, kemudian yang terakhir itu yang 15% itu adalah awan. Oke. Awan ini memantulkan sebagai sinar matahari tetapi juga menahan panas. Dia sifatnya adalah 15% menahan panas di atmosfer. Walaupun secara sebagian besar kontribusi awan itu adalah memantulkan sinar matahari, tetapi dia juga bisa menahan panas dari bumi atau atmosfer. Kemudian pada kondisi yang kedua atau additional relative forcing, ini kontribusi tambahan. Oke. Kontribusi tambahan yang berasal dari aktivitas manusia. Atau disebut sebagai faktor antropogenik. Apa aja? Nah, di sini ada karbon dioksida, itu 56%. Ini adalah karbon dioksida yang berasal dari aktivitas manusia. Kemudian ada lagi metana, 16%. Kemudian ada lagi ozon, itu 12%. Kemudian halokarbon, itu sebesar 11%. Kemudian ada lagi nitrous oxide, itu ada 5,5%. Nah, ini berasal dari antropogenik. Maksud antropogenik itu gimana? Ya misalkan kayak kalian bakar sampah sembarangan, atau ya, efek dari metana yang karbon monoksida yang berasal dari misalkan jerami ya. Jerami itu adalah sumbangsi gas rumah kaca terbesar juga.
Kenapa? Karena jalan itu dia mengeluarkan metana. Kemudian kesimpulannya, aktivitas manusia ini menjadi penyebab utama. Menjadi penyebab utama percepatan pemanasan global. Oke. Kemudian meskipun jumlahnya kecil, gas buatan manusia memiliki dampak besar. Berdampak besar. Karena nilai GWP-nya, tinggi. Jadi semakin tinggi nilai GWP, maka potensial untuk dampak pemanasan global semakin besar. Lanjut. Nah, ini adalah prediksi perubahan suhu global. Di sini dilihat dari grafik ini berbagai kontribusi dengan skenario. Dari skenario ini, prediksi perubahan suhu global itu akan selalu meningkat. Oke. Nah, ini adalah global warming, peningkatannya dalam derajat Celcius, pemanasan global, temperatur. Ini adalah tahun. Temperatur. Kalau dilihat dari sini, peningkatan akan selalu terjadi sampai 2100. Itu bahaya. Sampai sekian persen naik. Oke, lanjut. Ini adalah skenario yang tadi. Teman-teman bisa baca skenario yang diprediksi untuk ke depan akan seperti apa temperatur. Kemudian ini adalah lubang ozon. Nah, ini menunjukkan perbandingan lubang ozon antara tahun 1979 sampai 2010 di ini Antartika nih, Antartika. Nah, kalau teman-teman lihat ternyata lubang ozon itu lebih banyak di kutub selatan, oke? Lebih banyak di kutub selatan. Kenapa gitu? Di sini kalau kita lihat ya, tahun 1979 ini lapisan ozon masih tebal. Tapi tahun 2010 penipisannya sangat parah. Oke. Kemudian apa sih penyebab penipisan ozon? Kenapa bisa terjadi dalam rentang sekian tahun terjadi penurunan yang luar biasa? Sebenarnya penyebabnya itu ada satu gas CFC. Gas CFC ini atau gas CFC ini didapatkan dari AC, kulkas, aerosol, kemudian dari halon, alat pemadam kebakaran, kemudian bromida metil dari pestisida. Bromida metil. Biasanya dari pestisida. Ini biasanya dari apa namanya untuk hama ya, semprot hama. Oleh petani. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya kanker kulit,
Makanya kalau teman-teman lihat ya hasil terakhir wilayah Australia itu, negara Australia itu memiliki tingkat kanker kulit paling besar di dunia. Karena dia dekat kutub selatan. Ternyata lubang ozon paling besar itu adalah di kutub selatan. Bisa menimbulkan katarak juga, katarak, mengganggu ekosistem laut, ekosistem laut terganggu, kemudian merusak tanaman, dan banyak sih dampak-dampak lainnya. Kemudian saya lanjutkan, pembentukan dan hilangnya ozon. Oke. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa pembentukan dan hilangnya ozon itu kenapa. Nah, pembentukan ozon atau ozon formation atau pembentukan ozon. Nah, pembentukan ozon ini terjadi dari proses reaksi fotokimia di lapisan stratosfer. Oke. Reaksi fotokimia di lapisan atmosfer. Nah, tahapannya kalau teman-teman lihat, molekul O2 menyerap radiasi O2 ini, dia akan menyerap radiasi UV, oke, menyerap radiasi UV dan terpecah menjadi atom oksigen. Kemudian dia akan menjadi atom oksigen pada saat dia menyerap UV, maka dia akan menjadi atom oksigen. Oke. Nah, kemudian atom oksigen bebas ini akan bereaksi dengan molekul O2. Dia akan bereaksi lagi dengan molekul O2. Kemudian terbentuklah yang namanya ozon atau O3. Oke. Jadi O3 itu berasal dari oksigen ya, guys. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan ozon ya kalian harus perbanyak oksigen. Nah, oksigen ini bisa didapatkan dari vegetasi karena vegetasi menyerap CO2 dan mengeluarkan O2. Lanjut. Nah, bagaimana dia hancur? Nah, untuk ozone destruction atau penghancuran. Nah, penghancuran ozon ini ada dua. Dia bisa dihancurkan oleh radiasi UV. Yang pertama, dia bisa dihancurkan oleh radiasi UV, atau yang kedua, dia dihancurkan oleh zat kimia. Zat kimia. Nah, di gambar ini, teman-teman lihat penghancuran ozon oleh radiasi UV, di mana ozon O3 ini, dia menyerap radiasi UV. Oke. O3 ini menyerap radiasi UV. Kemudian pada saat diserap, dia akan terurai menjadi oksigen dan molekuler dan atom oksigen. Dia akan terurai jadi oksigen dan atom oksigen. Nah, atom oksigen akan bereaksi lagi dengan molekuler ozon. Atom oksigen akan bereaksi lagi dengan atom oksigen ini akan bereaksi lagi dengan ozon sehingga menghasilkan O2. Oke. Kemudian kalau pada zat kimia, teman-teman perhatikan di sini penghancuran zat kimia. Ini zat kimia. Zat kimia. Zat kimia seperti apa aja? Zat kimia ini seperti ada hidrogen, kemudian ada hidrosil, kemudian ada nitrogen oksida, kemudian ada klorin, dan sebagainya. Nah, zat ini akan mempercepat. Jadi zat ini sifatnya mempercepat. Dia akan mempercepat proses penghancuran. Lanjut. Nah, ini adalah fungsi dari ozon ya. Fungsi ozon itu, nah, ozon itu ada di lapisan stratosfer ya. Ozon itu berada di lapisan stratosfer, yaitu pada ketinggian 15 sampai 40 km. Ini ada O3.
Nah, konsentrasi ozon paling tinggi terdapat pada ketinggian 25 sampai 30. Ini adalah konsentrasi tertinggi. Konsentrasi tertinggi dari O3. Kemudian apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari ozon adalah menyerap UV. Dia akan fungsinya adalah menyerap UV. Jadi di mana sekitar 99% UV ini diserap oleh ozon. Oke. Nah, biasanya jenisnya apa? Jenisnya yang diserap itu adalah UVB, yaitu berbahaya bagi kulit. Ini bahaya bagi kulit. Itu akan diserap oleh ozon. Kemudian ada lagi UVC. UVC ini berbahaya, tetapi hampir seluruhnya diserap. Paling berbahaya. Paling berbahaya. Untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Tetapi hampir semuanya diserap oleh ozon. Lanjut. Di sini CFC dan zat lain ini merusak ozon di seluruh dunia. Akan tetapi kerusakan terbesar terjadi di Antartika selama bumi belahan selatan mengalami musim semi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah, polar vortex terbentuk saat musim dingin. Jadi kenapa? Karena polar vortex itu terbentuk saat musim dingin, di mana angin dengan kecepatan 150 mph berputar mengelilingi kutub. Oke, kemudian vortex yang terdapat di kutub membentuk udara stratosfer di Antartika terisolir. Jadi vortex yang terbentuk itu membuat udara di stratosfer di kutub selatan tadi itu terisolir dan tidak bercampur dengan udara lain. Nah, sehingga reaksi kimia terjadi karena suhu udara yang sangat dingin berada di dalam vortex. Oke, ini adalah kenapa lubang ozon itu lebih besar terjadinya di kutub selatan dibandingkan kutub utara. Bagaimana ozon berkurang? Nah, di sini ketika musim winter dimulai, vortex terbentuk dan suhu berkurang. Nah, itu bulan Juni. Nah, bulan Juli sampai Agustus, ketika suhu turun hingga di bawah minus 108 derajat Fahrenheit di kutub selatan tadi, awan terbentuk dari uap air dan asam nitrat. Nah, salju yang jatuh menghilangkan nitrogen dan membentuk klorin. Reaksi kimia terjadi pada kristal es. Atom klorin yang bebas terbentuk. Kemudian September, itu suhu meningkat, membuat awan menguap. Nah, klorin mulai merusak ozon. Jadi, klorin ini yang merusak ozon. Oke. Kemudian Oktober, tingkat kandungan ozon berkurang. Oke, kandungan ozon berkurang. Kemudian November, vortex menghilang. Pada saat vortex ini menghilang, membuat udara mengandung sedikit ozon. Makanya di bumi belahan selatan itu ozonnya sedikit, lubang ozonnya besar. Nah, apa dampaknya? Sini. Dampak dari pemanasan global. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, banyak dampak ya. Dampak dari kenaikan suhu deh. Kalau teman-teman lihat, kenaikan suhu. Nih, yang pertama, kenaikan suhu 0,8 derajat Celcius aja, efeknya banyak nih. Pertama, bisa menimbulkan gelombang panas. Gelombang panas. Nah, kemudian bisa menimbulkan peningkatan suhu laut. Peningkatan suhu laut. Kemudian bisa juga menimbulkan pencairan di es di kutub. Pencairan es di kutub. Kemudian bisa juga menimbulkan kenaikan permukaan laut. Kenaikan muka laut.
Kemudian juga bisa menimbulkan kepunahan spesies tertentu. Kepunahan spesies tertentu, kemudian ekstrim atau peristiwa cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Kemudian juga bisa menimbulkan peningkatan jumlah gempa bumi. Ini kalau temperatur itu naik hanya 0,8 derajat Celcius. Bagaimana kalau naiknya itu 1 derajat sampai 2 derajat? Nah, waduh. Nah, pada saat dia naik 1 derajat, 2 derajat, sampai 3 derajat, maka inilah yang akan terjadi. Teman-teman bisa lihat di sini, pada saat kenaikan 1 derajat aja, itu bisa menimbulkan kepunahan spesies langka, kemudian coral reef destroyed, itu maksudnya adalah kerang laut hancur, kerang laut hancur. Kemudian bisa menimbulkan pulau-pulau kecil tenggelam, oke. Pulau-pulau kecil tenggelam. Nah, ini adalah banyak dampak ya. Kemudian pada saat naik 2 derajat Celcius, justru efeknya besar lagi ya. Jadi semakin tinggi kenaikan temperatur, efeknya akan semakin besar juga. Nah, di mana dia bisa berdampak pada ekonomi. Berdampak pada ekonomi, jika tidak ada aksi nyata, maka secara tidak langsung GDP global kita bisa turun sampai 20%. Kemudian dampak sosialnya apa? Oke. Dia bisa menimbulkan kelaparan, dia bisa menimbulkan wabah penyakit, dia bisa menimbulkan perang global, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah dampak penipisan lapisan ozon. Tadi yang saya jelaskan, kanker kulit, katarak, penurunan sistem imun, pengurangan tumbuhan plankton di laut, dampak hewan dan tumbuhan. Ini adalah protokol Montreal yang tadi saya jelaskan. Dia protokol Montreal itu adalah perjanjian internasional ya. Perjanjian internasional yang disepakati tahun 1987 untuk melindungi lapisan ozon. Oke, lapisan ozon dengan cara menghentikan penggunaan zat-zat yang merusak ozon, terutama zat CFC. Kemudian di sini ini adalah isinya ya, isi dari protokolnya. Tadi saya jelaskan bahwa penghapusan CFC, kemudian di mana di sini negara pesertanya adalah 150 negara peserta. Kemudian CFC ini harus diganti dengan zat baru, pengganti CFC itu seperti HFCS atau disebut sebagai hydrofluorokarbon atau disebut sebagai hydrofluorokarbon. Kemudian bantuan untuk negara berkembang. Oke. Bantuan untuk negara berkembang. Bantuan ini pada teknologi dan pendanaan. Nah, di sini adalah grafik penurunan CFC. Grafik penurunan CFC.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini garis merah itu adalah non-protokol. Oke, garis merah merupakan prediksi jika tidak ada protokol Montreal, maka dia akan selalu meningkat. Tetapi pada saat adanya protokol Montreal, maka grafiknya akan turun. Diprediksi tahun 2030 itu CFC sudah turun sekian persen. Oke, lanjut. Nah, ini tambahan, ada istilah namanya istilah efek dari apa namanya yang terjadi pemanasan global. Tadi, oke, ini sebagai tambahan, sebagai salah satu contoh fenomena dari fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik. Oke, jadi kalau teman-teman lihat dari gambar yang saya bikin, ini adalah Pasifik. Pasifik ini Hindia, Samudra Hindia. Ini, nah, di Samudra Pasifik ini ada namanya fenomena El Nino dan La Nina. Oke, dan La Nina. Nah, fenomena El Nino ini adalah sebuah fenomena iklim di mana akan terjadi musim kemarau panjang. Sedangkan La Nina itu adalah musim hujan panjang. Nah, fenomena ini terjadi di wilayah-wilayah Indonesia dan juga Peru. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat fenomenanya terjadi kenapa? Nah, contoh kayak fenomena El Nino pada saat temperatur panas, oke, arus panas di Samudra Pasifik ini mendekati Indonesia, maka otomatis arus di Peru, ini Peru, ini arusnya dingin, arus dingin. Nah, pada saat arus panas ini mendekati Indonesia, otomatis yang akan terjadi adalah temperatur atau suhu di Indonesia ini akan lebih tinggi dan di Peru suhunya rendah. Kemudian tekanan udara kita jadi rendah, sedangkan di Peru jadi tinggi. Sehingga angin akan bertiup, tiupan angin. Nah, angin itu akan bertiup dari Peru ke Indonesia. Begitu juga angin itu juga akan bertiup dari Asia ke Indonesia. Oke. Nah, sehingga angin yang bertiup dari Asia menuju Indonesia ini dia membawa awan hujan. Awan hujan ini juga sama. Dia membawa awan hujan. Awan hujan yang kemudian semuanya akan dijatuhkan di Indonesia. Maka otomatis akan terjadi apa? Akan terjadi adalah fenomena hujan panjang. Hujan panjang di Indonesia. Jadi atau disebut sebagai La Nina. Jadi La Nina atau musim hujan yang panjang ini terjadi akibat arus panas Pasifik bergerak ke Indonesia. Jadi faktornya adalah arus panas Pasifik bergerak ke Indonesia sehingga temperatur
di Indonesia tinggi dan tekanan udaranya rendah. Nah, akibat dari ini, maka dampaknya angin akan bertiup ke Indonesia yang menimbulkan musim hujan panjang. Jadi biasanya bisa dalam tahunan, misal harusnya kita pada saat bulan Oktober sampai April kan itu adalah musim hujan kita nih. Tapi harusnya dari April sampai Oktober harusnya kita sudah masuk musim kemarau, tetapi karena dari adanya efek arus panas yang bergerak ke Indonesia tadi itu, otomatis musim angin itu akan tetap bertiup ke Indonesia gitu. Sehingga awan hujannya akan tetap sehingga Indonesia akan mendapatkan curahan awan hujan lebih banyak yang menyebabkan musim hujan kita lebih panjang. Itu disebut sebagai fenomena La Nina. Nah, beda hal dengan El Nino. El Nino itu kan musim kemarau panjang. Kapan? Kenapa dia terjadi? Jadi faktornya adalah kalau sebaliknya nih, arus panasnya bergerak ke Peru. Oke, sehingga temperatur di Peru lebih tinggi, sehingga temperatur kita main Indonesia aja, sehingga temperatur di Indonesia rendah dan tekanan udara kita tinggi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya angin muson barat yang membawa awan hujan ke Indonesia akan dibelokkan ke pantai Peru. Oke, sehingga Indonesia nggak kebagian hujan. Maka kita akan mengalami musim kemarau yang panjang. Oke, teman-teman, itu mungkin materi dari fenomena perubahan iklim. Semoga bermanfaat. Kalian setelah belajar ini diharapkan lebih bijak lagi bagaimana cara menyikapi tentang pemanasan global, dan kalian harus melakukan efisiensi juga terhadap konsumsi dari hal-hal yang bisa memicu pemanasan global, dan secara tidak langsung perbanyak menanam tanaman, terutama di lingkungan sekitar. Dengan banyaknya green open space atau ruang terbuka hijau, otomatis pemanasan global di jangka panjang itu bisa ditekan. Kenapa? Karena dengan banyaknya vegetasi, otomatis oksigen bertambah, dan O3 atau ozon juga akan meningkat sehingga bumi lebih terlindungi dari radiasi UV. Oke, semangat, salam sukses dari channel Ogi. Sukses selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.